fungsi dari itu bukan sekedar alat musik, tapi ketika dibunyikan gitu, itu dia getarannya, vibrasinya itu bisa menyelaraskan energi di sekitar kita. Nah ini kalau ngomongin soal energi kan panjang luas banget ya. Ada energi negatif dan energi positif. Energi negatif itu apa, energi positif itu apa. Jadi menyejajarkan, menyelaraskan vibrasi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Yahri Fandaru, di channel Sinau Urip. Iya. Baik, selamat sore. Udara yang sejuk. Saya di depan pintu sebenarnya ini. Ya, saya tiba-tiba kepikiran untuk membahas satu topik yang sebenarnya mungkin kita nggak sadari, tapi rasanya menarik untuk dikulik ya. Jadi tentang kesadaran bagaimana kita sebagai bangsa Timur yang sering disebutkan di sejarah maupun di orang-orang tua kita, leluhur kita itu bilang bahwa kita adalah bangsa besar yang mempunyai kebudayaan yang tinggi, terus mempunyai peradaban yang dulunya itu bisa dibilang tinggi dibanding bangsa lain gitu ya. Dibuktikan dengan sejarah bagaimana ekspansi, contohnya di daerah Majapahit itu sudah bisa ekspansi ke seluruh hampir Asia ya, Asia Tenggara ya. Jadi salah satunya mungkin itu yang sejarah yang paling dekat itu, atau mungkin sejarah tentang maritim Nusantara saat itu yang terakhir mungkin di Kerajaan Demak yang punya kapal besar, kapal Jung yang waktu itu bisa membuat pasukan serangan dari Portugis itu bergidik gitu. Salah satunya mungkin itu yang paling dekat dengan kita gitu, eranya itu. Nah, di sini mungkin ada satu hal yang saya nggak tahu apakah ini terjadi gitu ya, besar gitu di mana-mana, tapi kemungkinan sih memang masyarakat di kota-kota besar ya terutama ya, atau mungkin nggak di kota besar juga sih. Jadi ada semacam rasa bahwa kita itu ngerasa bangsa yang di bawah bangsa barat gitu. Misalkan kayak contohnya kita ngerasa seperti mereka lebih sebagai manusia yang lebih unggul dibanding kita bangsa Timur gitu. Ini bukan berarti mengkotak-kotakan sih ya, tapi ini lebih ke nanti ujung-ujungnya kita akan membahas tentang analoginya gitu. Jadi jadi kita tuh menganggap gampangannya gini, kita menganggap orang bule gamanya gitu ya, itu sebagai ras yang lebih tinggi daripada kita gitu. Mungkin jadi lebih superior ya, kita lebih inferior gitu. Jadi lebih suka menggunakan bahasa Inggris ya, itu nggak masalah sih, cuman apakah harus kita membanggakan itu gitu? Lalu dengan budaya-budayanya, dengan pola-pola pendidikannya, nah ini penyebabnya apa sih gitu ya? Kemungkinan memang sih kita dijajah 350 tahun, jadi di situ pola-polanya terbawa ya, 3 generasi lebih lah, 350 tahun tuh 3 generasi lebih, dan itu masuk ke DNA kita dan ke bawah hingga sekarang, mungkin seperti itu gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau misalkan kita membahas lagi gitu, kita kan sering dibilang kalau bangsa kita adalah bangsa besar, leluhur Nusantara itu adalah leluhur yang punya peradaban tinggi gitu kan. Terus lalu kita mempertanyakan seperti apa sih peradaban tinggi itu? Nah, ini ada satu pandangan yang sebenarnya sih menurut saya sih sangat logis ya untuk dijelaskan, bahwa semua peninggalan leluhur Nusantara itu meskipun terlihat secara visual itu nggak seperti kemajuan teknologi sekarang gitu, tapi itu tuh mempunyai satu kagunan atau fungsi yang sebenarnya jauh dibanding dengan teknologi zaman sekarang gitu. Jadi
di saat itu, di era saat itu orang udah bisa memikirkan sesuatu yang nggak terlihat. Teknologi kan nggak terlihat ya, gaib itu kan nggak terlihat, tapi bisa mempunyai satu fungsi yang benar-benar itu punya fungsi di kehidupan agunan. Misalkan ya, kita tahu ada gamelan, ada ini bentuk-bentuk produk fisik dulu ya, bentuk teknologi fisik dulu yang bangsa Barat melihat itu sebagai sebuah kesenian tradisional, padahal itu adalah satu teknologi yang mempunyai fungsi sendiri. Jadi memang gayanya tuh beda dengan Barat itu. Misalkan kita ngomong gamelan atau singing bowl atau angklung atau karinding atau jenis-jenis alat musik yang kita juga nggak tahu itu penemunya siapa gitu. Jelas itu kan anak main kita gitu. Tapi fungsi dari itu bukan sekedar alat musik, tapi ketika dibunyikan gitu, itu dia getarannya, vibrasinya itu bisa menyelaraskan energi di sekitar kita. Nah ini kalau ngomongin soal energi kan panjang, luas banget ya. Ada energi negatif, ada energi positif. Energi negatif itu apa? Energi positif itu apa? Jadi menyejajarkan, menyelaraskan vibrasi energi. Jadi membuat ketika energi itu selaras, itu akan membuat otak kita juga vibrasinya dengan energi itu selaras, merasa nyaman, dopamin diproduksi, lalu kita merasa bahagia, merasa tenang, misalnya kayak gitu-gitulah. Itu kan udah neuroscience ya. Sedangkan neuroscience itu sedang dikaji oleh bangsa Barat ya, mungkin ya nggak jauh, masih tahun 70-an kesini lah. Tapi padahal bangsa kita udah paham itu, meskipun secara definisi itu tidak dijelaskan dengan deskriptif gitu, bukan seperti pendidikan pengajaran ala Barat, tapi secara orang Jawa bilang sanepan atau analogi gitu. Jadi membuat sesuatu pengetahuan lalu diwujudkan dalam bentuk produk, entah itu karya itu, entah musik atau apapun itu, atau narasi atau cerita, lalu punya fungsi yang memang target audiens saat itu masyarakat di Nusantara itu memang cara menerima pemahamannya itu kognitif mereka itu ya kita ya itu lebih nyaman dengan cara seperti itu dibanding dengan cara kita baca buku yang faktual gitu. Jadi memang pola kognitif masyarakat Nusantara itu ya saat itu dan saat ini kurang lebih sih sebenarnya sama. Cuman kalau saat ini mungkin sudah terpengaruh oleh tradisi pendidikan Barat yang harus secara dibuktikan akademis, kita bisa harus dibuktikan secara ilmiah, mungkin dengan sumbernya dari mana, penelitiannya seperti apa, jurnal segala macam. Tapi kalau zaman dulu teknologi itu semua hampir diwujudkan dalam bentuk sastra, lontar atau alat-alat musik atau senjata seperti keris, seperti tombak, apapun itu punya fungsi yang punya kagunan gitu sebagai tools. Memang saat itu teknologi gitu. Jadi teknologi seperti apa bentuknya memang beda, seolah-olah itu memang karena kita nggak familiar itu, karena kita familiar dengan teknologi Barat yang kita lihat saat ini. Tapi itu semua sebenarnya produk dari teknologi peradaban yang sudah maju gitu. Kenapa saya berani bilang maju? Karena mengenal esensi dari substansi dari energi itu. Ini fungsinya untuk ini, fungsinya untuk ini, ada semua. Untuk pertanian, untuk mengukur vibrasi energi segala macam. Misalkan contohnya tadi yang saya bilang alat musik itu dalam bentuk fisik ya. Lalu dalam bentuk non fisik seperti filsafat atau filosofis lah. Itu juga sebenarnya banyak narasi-narasi atau mungkin karya-karya sastra dalam bentuk sanepan juga gitu yang diturunkan kepada kita. Mungkin malah bahkan nggak ditulis ya, diturunkan. Mungkin di serat-serat itu penulisannya yang seperti kitab-kitab gitu. Jadi memang bentuknya itu narasi-narasi yang tidak menjelaskan seperti buku atau secara gamblang, secara faktual, tapi tersisip satu makna gitu, satu yang harus kita gali itu. Salah satu contoh terdekatnya mungkin kalau saya nggak salah ingat itu zaman ketika ini ya ada entah itu sanepan dari Sunan Kalijaga kalau nggak salah ya, yang tentang Golek-ono gung susui angin gitu ya, atau carilah sarang dari angin. Gimana cara melogikakan atau mendeskripsikan bagaimana kita mencari angin yang bersarang gitu, udara yang bersarang, yang bergerak
Nah, itu kan memicu atau men-trigger kita untuk mempertanyakan kembali, lalu menggalinya kembali, dan mencari apa sih sebenarnya maksud dari kata itu gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan, itu sanepan dan filosofis. Itu kan juga salah satu bentuk dari keilmuan saat itu yang ya bisa dibilang yaitu filsafat juga gitu. Ilmu tingkat tinggi lah gitu ya, seperti itu contohnya. Jadi perbedaannya memang kalau filsafat barat itu mungkin lebih ke membreakdown sampai mencari ke akar-akarnya bagaimana satu kata, satu kalimat secara logis. Kalau timur mungkin lebih ke filosofisnya, itu ada hubungannya sama rasa gitu. Jadi ada bedanya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi ada kaitannya dengan bangsa timur mungkin lebih banyak karena secara geografis, geografis kan mungkin hidup di daerah yang tenang ya, yang semuanya ada, udaranya pas takarannya, matahari dan ini seimbang 12 jam. Sedangkan di masa barat mungkin butuh respon adaptasi yang berbeda ketika hidup. Mataharinya mungkin cuma sebentar, kadang lama gitu. Jadi penggunaan otak kanan atau rasa itu lebih banyak di timur karena mungkin secara geografis masyarakat di timur itu sudah nyaman, sudah bahagia gitu. Jadi lebih banyak membuat karya seni, membuat suatu keilmuan yang dikemas dalam bentuk karya yang filosofis, karya yang penuh makna, yang indah tapi penuh makna gitu kalau di timur. Kemudian perbedaan di barat mungkin karena di sana kondisi geografis alamnya mungkin yang kalau salju terus dingin gitu, mau nggak mau bagaimana kognitif atau otak kiri itu merespon agar selalu mencari solusi tindakan. Ini harus dengan cara ini harus dengan cara ini. Tetap jadi nggak sempat kita berpikir tentang keindahan gitu. Nggak sempat berpikir tentang membuat sesuatu yang filosofis, yang mendalam, yang bisa dirasakan. Kemungkinan itu asumsi saya begitu gitu. Jadi ini yang apa sih dasar dari pembicaraan ini gitu, untuk apa sih gitu. Jadi kembali lagi ya gitu, semua yang ada yang ditinggalkan kepada kita, legacy tentang warisan budaya yang mungkin belum semua teman-teman itu paham tentang itu gitu, tapi itu adalah menjadi dasar atau basis tindakan selanjutnya gitu. Jadi ini kembali lagi, dasar tindakan berarti kita melakukan sebuah perbuatan untuk kehidupan. Nah, jadi ini akhirnya kembali lagi kepada prinsip tauhid itu. Prinsip tauhid itu adalah mengalami, kayak video sebelumnya ya, memahami substansi esensi kehidupan, bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang besar yang tidak bisa disebutkan namanya, yang memang itu ketika paham lalu memahami, dan dengan cara kita, kapasitas energi otak kita, tubuh kita, bagaimana cara memahami itu gitu. Nah, ketika kita memang hidup di daerah geografis seperti Nusantara Indonesia ini gitu, jadi kita paham, mengalami, lalu apa yang kita berbuat. Nah, pemahaman itu kita manifestasikan dalam bentuk, ya kalau saya pribadi karena saya mungkin cenderungan kanan, otak kanan dan seni ya, itu saya manifestasikan dalam bentuk karya-karya seni, entah itu berupa tulisan atau berupa lukisan atau berupa apapun. Nah, itulah yang kita maksud dengan basisnya. Kita berbasis paham dulu gitu, basis tindakannya kita paham tentang tauhid, apakah itu tauhid dari sudut pandang masing-masing, lalu kemudian dari basis itu kita melakukan tindakan dengan bentuk akhlak yang bersinergi kita dengan kehidupan. Jadi kayak di Jawa kan ada hamamayu hayuning diri, kita paham, kenal diri kita, kenal kita sebagai bagian dari keseluruhan gitu. Lalu yang kedua, hamamayu hayuning somo, ini sekitar kita, ya sesimpel kita tanaman, hewan lalu memeliharanya dengan kasih sayang. Setelah itu kekuatan kita meluas, kita bisa bersinergi lagi menjadi hamamayu hayuning bawono, jadi bersinergi seluruh kehidupan, makin besar ya, seperti sel-sel yang berada dalam tubuh kita yang bersinergi untuk
memberikan membentuk susunan-susunan baru, membentuk otot baru segala macam, membangun gitu yang melihara. Nah, ujung-ujungnya ya message-nya dua itu sih, bertauhid, berakhlak. Itu intinya sih, paham tentang diri, kenal tentang diri, tentang sejatinya apa gitu ya. Lalu setelah itu berbuat gitu. Nah, itu juga terkait dengan struktur energi di tubuh kita yang biasanya orang sebut cakra gitu, itu disimplifikasi menjadi 3 bagian, yaitu kalau di tradisi Islam mungkin ini akal, kalbu, tindakan gitu ya. Nah, tindakan ini kan pelaburan ya, harus memanifestasikan gitu ya. Itu kan cakra paling bawah, cakra seksi. Lalu mungkin di tradisi yang mudah-mudahan saya nggak salah ya, tradisi Brahmanisme atau Hindu itu ya, Brahma, Wisnu, kasih sayang ya, Wisnu atau pemelihara, Wisnu Siwa. Di tradisi Kristiani mungkin ya Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, baru malaikat, baru Yesus ya. Ini semacam sebenarnya semuanya itu hanya analogi bahasa, satu pesan yang sama, hanya beda bahasa, beda analogi, karena memang itu muncul dan lahir di tempat yang berbeda-beda. Jadi sih intinya, substansinya sih semua sama, kembali lebur dalam satu keseimbangan yang sama ya semua ya hanya Dia. Seperti itu. Baik, itu obrolan kali ini mungkin cukup sekian, semoga ini juga ada gunanya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu.